Sebelum menjadi Dirut Pegadaian, saya berkarir di BRI itu selama 30 tahun lebih ya. Saya selalu berprinsip, kasih saya hansip, setahun kemudian akan saya jadikan Kopassus. Ya, jadi harus begitu, seorang pimpinan harus mampu mengkader bagaimana anak buahnya itu jadi pintar. Jadi banyak orang jadi pimpinan terus nggak mau kalah sama anak buahnya, itu salah. Transformasi yang kita lakukan itu ada dua pada basicnya ya. Yang pertama transformasi digital, yang kedua transformasi culture. Ya, ada satu lagi yang lebih penting adalah transformasi culture. Jadi bagaimana merubah budaya kerja daripada teman-teman kita. Salah satunya saya ingin merubah dengan tampilan kantor-kantor Pegadaian yang sekarang seperti sekarang ini dilihat Mas Torik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini yang datang bukan hanya hebat tapi sangat hebat. Nah, Tugu Media Group kedatangan orang nomor 1 di Pegadaian, Pak Kuswiyoto. Beliau kesini berkat bantuan pakar komunikasi dan motivator nasional Bapak Dr. Aqua Dwi Payana yang sangat akrab dengan Pak Kuswiyoto. Sehat Pak Kuswiyoto? Alhamdulillah Mas Torik, alhamdulillah. Ya. Siap, ya terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan kami di Tugu Inspirasi, yaitu membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Jadi acara kami ini sasarannya para milenial Pak yang ingin berkarir. Nah, dari Pak Kuswiyoto kita ingin belajar. Pak Kuswiyoto kan sudah umur 57 tahun dan dipercaya Dirut Pegadaian sejak tahun 2019. Betul, ya, betul. Ini kan Pak dari kan banyak sekali Pak ya, dari perbankan profesional, tapi yang menjadi Dirut kan cuma satu Pak. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin latar belakangnya Pak Kuswiyoto sampai menjadi Dirut ini Pak. Oke, jadi makasih Mas Torik ya. Jadi sebelum menjadi Dirut Pegadaian, saya berkarir di BRI itu selama 30 tahun lebih ya. Saya masuk BRI tahun 88, jadi 30 tahun setengah lah ya. Nah, bekerja di BRI itu kan mostly nanganin orang-orang kecil. Ya kan, memang BRI kan fokusnya ke UMKM ya. Jadi memang dari awal saya masuk di BRI sudah biasa menanganin orang-orang kecil ya. Meskipun waktu jadi direktur saya pernah menjadi direktur corporate, tapi pada dasarnya seluruh orang BRI itu pasti bisa mengelola UMKM masyarakat. Nah, Pegadaian itu juga sama. Nasabahnya kan sebagian besar menengah ke bawah, meskipun nanti akan kita rubah juga ya. Image tentang Pegadaian ya. Jadi mungkin waktu itu Kementerian melihat saya sudah biasa menangani orang kecil, ya tentunya kalau Pegadaian nggak usah belajar lagi kan gitu. Jadi saya hari ini diputuskan untuk berhenti sebagai direktur BRI, besoknya nggak ada jeda, saya sudah harus ngantor di Pegadaian. Jadi mungkin karena latar belakang itu ya, karena selama puluhan tahun menangani orang-orang kecil, jadi menangani Pegadaian hampir mirip-mirip lah dengan menangani BRI gitu. Siap. Pak Dirut ini kan bukan berasal dari orang yang kaya raya lah, bukan dari pejabat, tapi bapak beliau Pak Masidi Pak ya, dan Bu Ginem itu Pak Masidi guru SD, Bu Ginem usaha Pak ya, swasta. Nah itu gimana Pak? Apa terbayang sebelumnya bisa menjadi Dirut Pegadaian, salah satu BUMN terbesar gitu Pak? Enggak kebayang ya, kalau namanya nasib besok jadi apa tuh saya kira tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan prediksi dengan tepat ya. Cuman gini, ini kan milenial ya, ini banyak milenial yang nanti lihat ini ya. Jadi ini prinsip saya sejak kecil, meskipun saya dilahirkan dari keluarga yang biasa saja, ya miskin juga enggak cukupan lah ya, maksudnya tidak cukupan banget tapi cukup lah gitu ya. Jadi satu yang menjadi cita-cita saya ya, pertama saya harus menjadi orang yang lebih bagus dari orang tua. Pastinya begitu simpel aja.
Jadi cita-cita harus lebih bagus dari nasib orang tua. Nah untuk itu bagaimana kita bisa menjadi orang yang melebihi orang tua kita nih ya, nih para milenial tolong dengerin nih. Jadi syarat sahnya menjadi orang sukses itu gampang sekali. Ini saya mau cerita agak panjang supaya milenial ngerti ini. Suksesnya orang itu ada 4 hal yang saya lihat. Yang pertama tingkat pergaulan. Ya, tingkat pergaulan itu yang penting. Jadi kalau di pepatah Cina, burung hong bergaul dengan burung hong, burung gagak bergaul dengan burung gagak. Ya kan gitu. Jadi kalau kita mau jadi orang yang soleh, gaulah sama alim ulama. Menjadi orang yang pinter, gaulah sama orang-orang yang pinter. Menjadi orang kaya, gaulah sama orang-orang kaya. Kan begitu? Iya, siap. Ya kan? Jadi kita itu adalah cerminan dari 5 orang terdekat kita. Baik hobinya, kekayaannya, dan lain-lain. Itu yang biasa-biasa saja. Nah kita harus memecah itu ya, kita harus keluar dari situ. Kalau pengen jadi ustadz, kaulah sama alim ulama, maka jadi ustadz yang baik. Kan gitu. Kalau mau jadi pengusaha yang baik, kaulah sama pengusaha-pengusaha, maka jadi pengusaha, kan gitu. Kalau mau jadi maling, quote-unquote, tukang copet, ya kaulah sama tukang copet. Kamu pasti diajarin nyopet yang pinter, kan gitu. Jadi itulah situasi lingkungan kita. Makanya yang pertama, buat teman-teman semua, tolong diarahkan itu yang mulai sekarang. Saya pengen jadi apa? Pengusaha, kaulah sama pengusaha. Pengen jadi ustadz, kaulah sama alim ulama. Kan gitu. Jadi networking itu perlu mulai disusun. Apa rencana kita ke depan seperti apa? Siap. Itu contoh tuh yang pertama. Nah ini sama ini Pak. Saya pernah baca teori tentang follower Pak ya. Jadi pemimpin yang baik atau orang yang baik, kalau followernya nggak baik bisa juga nggak baik gitu Pak ya. Begitu juga ketika dengan pergaulan gitu Pak. Follower itu maksudnya? Pengikutnya gitu Pak. Oh, okay. Kalau dalam konteks Pak Kuswiyoto gimana Pak? Ini kan beliau jenengan profesional. Nah bergaulannya gimana Pak? Jadi gini, seorang pemimpin yang sukses itu yang bisa mengangkat followernya atau anak buahnya sukses melebihi dia. Jadi saya selalu berprinsip, kasih saya hansip, setahun kemudian akan saya jadikan Kopassus. Ya, jadi harus begitu, seorang pimpinan harus mampu mengkader bagaimana anak buahnya itu jadi pintar. Jadi banyak orang jadi pimpinan terus nggak mau kalah sama anak buahnya, itu salah. Akan-akanlah enak sekali hidup kalau anak buahnya itu lebih pintar dari kita, ya kan? Jadi kita juga bisa enak aja. Jadi kalau followernya nggak pintar-pintar, ya jangan jadi leader. Siapa? Karena tugas leader adalah mempersiapkan orang untuk bekerja lebih bagus dari dia, kan gitu. Nah, dalam konteks pergaulan tadi Pak Kuswiyoto menjadi dirut. Nah ini gimana Pak? Apakah dulu pergaulannya dengan dirut atau gimana Pak? Dalam membangun karir Pak? Tidak hanya dalam membangun karir ya. Dari awal, dari sekolah, SMP, teman saya pasti orang yang pintar dan kaya di daerah, di kotanya masing-masing. Jadi saya orang yang tidak terlalu kaya gini, ya, bisa menikmati hidup enak sekali. Karena teman-teman saya tuh rata-rata saya pilih yang kaya dan pintar. Siap. Itu sampai sekarang, ya. Jadi enak gitu. Jadi contohnya Pak Aqua ya, sobat baik saya ya, termasuk guru saya. Coba lihat pergaulannya. Ya, kemana aja Pak Aqua seluruh Indonesia semua welcome. Ya kan? Siap. Jadi itulah. Mulai dari SMP saya selalu bergaul sama orang yang pintar, sama orang yang memiliki kaya lah kasarannya gitu. Saya ingin pintar sebenarnya. Karena kenapa? Karena orang tua saya kan tidak akan mewariskan banyak harta. One day saya harus hidup mandiri. Jadi kuncinya orang yang bisa
hidup mandiri pasti orang yang pintar. Nggak tahu pintarnya di mana ya, tapi saya milih pintar di sekolah aja lah, kasarannya kan begitu ya. Siap. Oke, mungkin hal lain apa Pak untuk menentukan keberhasilan dari anak milenial ini? Ini saya lihat dari teman-temannya Pak Kus, katanya Pak Kus ini suka berbagi dan lain sebagainya. Itu bisa diceritakan mungkin Pak? Jadi banyak hal sebenarnya ya, selain tadi kita harus gaul sama orang yang benar-benar kita inginkan mau jadi apa. Yang kedua ini yang saya banyak sampaikan ke teman-teman milenial. Sorry. Tolong kita benar-benar mencintai apa yang kita lakukan. Jangan itu karena terpaksa. Apapun profesi kita, cintai itu. Kalau nggak kita cintai, pasti kita tidak akan full. Tidak akan full all out untuk bekerja atau belajar optimal. Ya, apalagi yang ikutan. Apapun profesinya, kalau kita mencintai, pasti sukses. Ya, cintailah apa yang memang kamu pengen untuk hidup itu apa gitu. Nomor 3, jangan lupa rezeki yang kita terima itu sebagian adalah hak orang lain, dan biasa kita dengar dari para ustadz kan, itu benar-benar loh saya rasakan ya. Jadi memberi sesuatu kepada orang yang memerlukan ya, dengan niat yang ikhlas, tulus, nggak kepikiran, nggak pengen dapat balasan dan lain, itu sangat membantu sekali. Karena saya percaya Gusti Allah itu tidak akan memiskinkan orang kalau yang bersangkutan membelanjakan uangnya di jalan Allah. Itu sudah saya alami banyak kali. Ya. Membelanjakan di jalan Allah itu contohnya apa Pak? Kalau yang Pak sering Pak Gus lakukan gitu? Ya. Ini mau dianggap sombong apa enggak, tapi ini saya buat milenial ya, buat milenial enggak apa-apa lah. Saya bukan pamer. Saya tahun 90-an itu belum punya rumah, dan istri saya ngangsur rumah di suatu daerah itu di Jakarta. Itu karena rumah nggak kita tempatin, kita udah dapat rumah dinas, waktu masih belum kepala bagian lah. Itu saya sumbangkan untuk TPA. Ya. Jadi orang pada heran, kamu nggak punya rumah, kamu punya rumah satunya kamu sumbangkan. Ya pengen aja gitu. Pengen aja nyobain jadikan TPA. Nah dari situlah aku nggak mikir kalau nanti akan dibalas Gusti Allah seperti apa, habis itu karir naik, rezeki naik dan lain-lain. Mungkin nggak ada 2 tahun yang harga rumah yang saya sumbangkan itu sudah melebihi lagi kembaliannya dari Gusti Allah kan. Siap. Sampai sekarang masih ada itu Pak TPA-nya? Masih. Oh, jadi bermanfaat sampai sekarang. Iya. Dan itu sudah dikasihkan ke yayasan itu Pak ya? Iya betul. Jadi memang saya udah lepas, udah nggak. Saya juga nggak ngikut. Jadi ekstrim lagi. Pak ya, karena belum punya rumah, satu-satunya rumah disumbangkan. Itu contoh ini. Siap. Ini yang real yang saya lakukan ya. Kalau contoh yang kecil-kecilan sih banyak ya. Ini contoh Siap. yang Okay. betapa kita tidak keberatan atau tidak apa, dan niatannya benar, nggak ada maksud apa-apa gitu. Rumah nggak ditempati mau diapain? Udah sumbangin aja kata istri saya. Kebetulan saya sama istri saya prinsipnya sama gitu, jadi enggak, dia keluarga tidak konflik gitu. Siap. Ya luar biasa sekali inspirasi dari Pak Gus Piyotto ini. Nah kita sekarang agak bergeser sedikit dengan kepegadaian Pak. Nah ini kan alhamdulillah ya Pak Gus Piyotto di April tahun kemarin kan diangkat lagi di RUPS menjadi Dirut Pegadaian Pak ya. Nah ini apa Pak yang akan dilakukan terobosan-terobosannya, karena selama saya baca di banyak media kan Pak Gus Piyotto sering mendapat penghargaan di tahun ini kalau nggak salah di tahun 2021 2 kali mendapatkan menjadi CEO terbaik Pak ya, dan tahun 2020 the best CEO BUMN dengan aset di atas 15 triliun oleh Bisnis Indonesia. Nah, ini gimana Pak untuk Pegadaian ke Jadi depan, gini ya, banyak orang salah mengira bahwa Pegadaian itu bisnisnya hanya terima gade. Padahal Pegadaian itu adalah institusi keuangan yang palu gada. Apa lu mau gua ada, kecuali 1 tabungan rupiah. Pegadaian tidak boleh menerima tabungan rupiah, tapi produk lain di perbankan, di institusi keuangan lain kita diizinkan.
Bahkan banyak produk yang mereka nggak bisa, kita bisa. Contohnya talangan haji, contohnya tabungan emas, kan gitu ya. Nah inilah yang akan kita kembangkan, satu. Nomor dua, Pegadaian selama ini dikenal untuk hanya melayani orang-orang menengah bawah. Karena sekali lagi tadi saya sampaikan, Pegadaian itu palu gada, palu ada. Nah itu saya mau merubah image-nya, bahwa Pegadaian itu adalah tempat investasi juga. Ya, bagaimana kita punya tabungan emas, kita punya cicilan emas, bagaimana kita punya istilahnya produk-produk yang berorientasi investasi yang bagus lah gitu. Nah itu yang kita mau grab di tahun ini ya, mulai tahun ini kita sudah akan masuk ke golongan menengah atas. Bukan untuk mereka gade ke kita, tapi kita menawarkan berbagai macam investasi yang bisa dikerjasamakan dengan Pegadaian. Termasuk sore ini saya akan kumpulkan banyak sekali pengusaha di Malang dan saya akan bicara tentang itu. Siap. Pak, saya lihat juga banyak transformasi ya Pak di Pegadaian. Salah satunya tampilan fisik lah Pak ya. Kalau kita dulu Pegadaian itu kan kumuh dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang itu apa salah satu hal yang dilakukan oleh Pak Kus? Iya, jadi transformasi yang kita lakukan itu ada dua pada basicnya ya. Yang pertama transformasi digital, yang kedua transformasi culture. Ya, kalau transformasi digital itu relatif lebih mudah dilakukan karena kita kalau punya uang kita tinggal beli software, kita beli hardware, nggak punya orang yang pintar kita bisa hire, selesai. Nah, ada satu lagi yang lebih penting adalah transformasi culture. Jadi bagaimana merubah budaya kerja daripada teman-teman kita. Salah satunya saya ingin merubah dengan tampilan kantor-kantor Pegadaian yang sekarang seperti sekarang ini dilihat Mas Torik ya. Jadi kalau bangunannya sudah bersih, sudah bagus, nyaman untuk nasabah, tentunya pegawai kita pun akan bertindak dan berakting seperti itu kan gitu. Wah kantorku sudah bagus, aku kok jadi lusuh, tetap kumuh, tetap tidak menjaga apalah macam-macam gitu ya. Nah itu salah satu fungsinya dari sisi internal. Dari sisi eksternal, nasabah juga jadi nyaman, ya kan? Nasabah juga nyaman, ruangannya enak, tempat duduknya enak, gaya milenial gitu kan. Jadi mereka juga lebih nyaman dan itu juga kita juga untuk menggrab juga menengah atas supaya mau masuk ke Pegadaian gitu. Jadi banyak sih tujuannya ya. Dari internal juga merubah kerja teman-teman supaya mereka bisa juga seperti pelayanan di perbankan lah gitu ya. Dari sisi eksternal kita juga menghargai nasabah dan juga kita bisa menggrab nasabah menengah atas. Gitu. Ya, itu kalau culture ini Pak ya, kalau bahasanya Pak Erick Thohir dengan jargon akhlak gitu Pak ya. Iya betul. Itu sudah dilakukan Pak Kusbianto sejak sebelum ada jargon akhlak itu Pak? Termasuk salah satunya, tapi terima kasih pada Pak Erick Thohir karena Pak Erick Thohir menekankan budaya kerja yang baru di BUMN ya, akhlak itu dengan segala rinciannya sehingga itu menjadi pedoman yang sangat bagus buat kita bekerja. Ya saya selalu melakukan internalisasi akhlak, termasuk pagi ini kita ada rapat kerja nasional. Saya juga membawakan akhlak karena namanya motivasi akhlak itu nggak bisa diomongkan sekali. Jadi setiap kesempatan kita selalu ngomong supaya terutama dijejelin tiap hari kan lama-lama kan kayak brainwash gitu ya, lama-lama orang juga nyantol gitu loh. Kalau sekali-sekali malah lupa. Makanya saya sama tim board of management selalu saya minta masukkan nilai akhlak dalam setiap kali kita ketemuan dengan para pekerja kita gitu. Oke. Sangat gayeng dan sangat luar biasa sekali dari Pak Kusbianto ini. Mungkin ini Pak, pesan terakhir bagi milenial terakhir lah Pak untuk menutup sesi ini. Dan ini yang lupa tadi bahwa beliau ini
orang asli Kediri. Nah, jadi dari manapun Anda, tidak harus dari kota besar, dari Kediri pun, dari juga dari Pak orang dari yang Padang, biasa-biasa dari manapun, bisa, kan gitu. Ya, silakan Pak. Oke, buat milenial nih, saya menitip satu hal. Hidup masa depan kemungkinan lebih sulit, ya. Dengan berbagai kemajuan teknologi seperti itu, jangan mengharapkan seperti zaman saya, ya, menjadi pegawai negeri, ya. Zaman saya dulu kecil, cita-cita ya pegawai negeri, pegawai BUMN, kan gitu. Nah sekarang banyak sekali nanti akan terpangkas job-job yang sekarang kita dilakukan hari ini, kan gitu. Makanya buat anak muda, kalau bisa jangan terus berpikiran jadi pegawai, jadilah pengusaha, ya, jadilah pengusaha. Banyak yang takut, ini saya agak panjang ya ceritanya. Banyak yang takut anak-anak itu jadi pengusaha karena tidak adanya modal. Padahal di Indonesia itu permodalan itu gampang sekali dipenuhi, dari mulai yang tidak ada bunganya, macam CSR-nya perusahaan-perusahaan itu kan sebagian ditujukan untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru, ya, sampai yang bunganya murah, ada PKPR namanya, PPK, program kemitraan. Pemerintah juga mencanangkan program bunga murah dengan kurnya, ya, dan kalau sudah gede bisa komersial. Jadi sebenarnya dari yang tidak berbunga sampai komersial produknya ada. Nah, tinggal kita keseriusan kita aja. Jadi jangan takut menghadapi hidup. Banyak sekali peluang-peluang bisnis, balik lagi sepanjang kita serius, ya. Jangan hanya ikut-ikutan, jangan hanya sekedar untuk melampiaskan hobi, tapi benar-benar harus ditekunin nyata gitu. Gitu Mas Torik. Siap. Terima kasih Pak Gus Yoto. Kita banyak belajar siang ini kepada Pak Gus Yoto, sosok CEO yang luar biasa. CEO di perusahaan dengan aset triliunan tapi rendah hatinya luar biasa, termasuk tadi soal berbagi dan lain sebagainya. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Gus Yoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih kembali Mas Torik. Sukses ya, dan salam sehat selalu. Siap.